Dan berikutnya juga saya akan mengajak ada beberapa foto yang akan ditampilkan dan ini juga beredar sosial media. Mungkin kita akan sama-sama melihat foto yang pertama terlebih dahulu. Baik. Ini kita lihat di dalam lingkaran itu seperti ada wajah yang terbentuk padahal orang sedang memfoto tapi ada tampilannya. Baik, Tasya atau Ervan bisa langsung berkomentar mengenai foto ini. Jelas bukan. Hah? Jelas itu bukan. Pantulan? Iya, orang mungkin berembun jadi nempelin di kacanya, jadi membekas kulitnya. Oke, jadi memang itu adalah pantulan ya, pantulan atau sisa minyak atau dalam bagian wajah ya? Benar. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Ada Ridwan Yarbo. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Muhammad Ridwan Yarbo, pengemudi ojek yang selalu diikuti oleh sosok kakek misterius. Teman-teman panelis, silakan duduk. Baik, Mas Ridwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Ervan, kepada Ian dan juga kepada panelis kita, sekaligus juga mengingatkan bahwa Mas Ridwan sudah mengirimkan gambar ya? Iya. Dan Ervan akan menggambarkan energi atau sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan Mas Ridwan bercerita. Pertama, selamat malam semua. Ya. Kisah saya ini berawal dari saya sama teman saya dalam perjalanan pulang dari Gorontalo Ya. menuju Manado pada malam hari sekitaran jam 12 malam. Oke. 12 malam sudah sekitar 1 jam perjalanan, itu kan kita capek. Ya. Jadi kita istirahat di lokasi yang sudah saya kirimkan itu. Jadi foto tadi adalah foto-foto dari lokasi tempat Anda berhenti ya? Iya. Oke. Nah, sambil kita istirahat ngobrol-ngobrol berdua, tiba-tiba ada teman saya tuh lihat dari arah depan gitu, ada yang jalan gitu kemari. Oke. Nah, sekitar 100 meter ada yang jalan. Dia nepok, Wan, itu apa? Saya bilang, mana? Itu yang lagi jalan kemari. Orang apa? Orang kayaknya. Gue nengok. Tapi kan 100 meter. Ya. Tapi jalannya cepet gitu. Jalannya cepet. Dekat ya Iya, artinya ya? jalan mendekat ke kita. Jalan mendekat ke kita gitu. Setelah kurang lebih 50 meteran, mulai nampak sosoknya gitu. Nah, sosoknya itu kambing. Ya. Tapi jalannya mundur, kepalanya di belakang. Oke. Nah, terus sama kakek-kakek, bajunya kakek-kakek, celana pendek, bajunya putih, pakai itu apa namanya, topi buat orang ke sawah gitu. Caping. Pakai caping gitu. Tapi matanya merah, mukanya rusak. Jalan dekat ke kita, udah semakin dekat. Teman saya, Wan, itu kok bentuknya gitu. Udah, cabut yuk. Oke, kita langsung cabut. Nggak lama dari situ, sekitar setengah jam perjalanan, ternyata salah satu dari sosok itu ngikutin kita berdua. Kakek-kakek itu ngikutin kita. Tiba-tiba ada sosok lewat gitu depan. Nyebrang depan Anda? Nyebrang, nah. Oke. Di tikungan gitu pas dia lewatnya. Kita kaget, saya kaget, ngerem mendadak. Ya. Jatuh. Temenku, bodo amat gue udah sakit-sakit gini, lu malah ngomong kayak gitu.
Nah, udah kita istirahat kan, baru habis kecelakaan, parkirin motor, ngecek motor, apa semua. Lihat, periksa luka. Ada satu warga nyamperin. Ya. Nah, emang dari mana? Nih, si bapak nanya sama kita. Saya jawab, dari arah Gorontalo Pak, mau pulang ke Manado. Tadi sempat berhenti nggak? Si bapaknya nanya. Iya, berhenti di situ, di depan sungai itu yang. Terus ngeliat apa di situ? Ngeliat tadi ada sosok kambing sama kakek-kakek mau nyamperin kita, makanya kita kabur. Dia bilang, kakek-kakeknya, beruntung kalian bisa lari. Kenapa memangnya? Yang situ. Nah, untuk mitos di daerah sana ya, itu namanya hewan itu katanya kalumba. Kalumba. Nah, hewan namanya kalumba. Itu kalau udah itu istilahnya piaraan orang gitu. Oke. Nah, piaraan dukun gitulah. Ya. Kalau orang yang ditargetin itu kemungkinan lolos kecil. Lolos itu dalam artian adalah hidup. Kemungkinan hidup kecil. Baik. Tapi kalau dia nampakin diri Ya. secara tidak langsung, berarti dia ada yang dia tertarik dari salah satu antara kita berdua. Oke. Nah, aura kamu dia suka, si sosok ini suka. Nah, ya udah sini dikasih obat sama dia, obat macam tumbuh-tumbuhan gitu untuk di luka-luka kita. Ya udah pulang aja. Oke. Aman kok di jalan. Ya udah kita siap-siap pulang. Ya udah hati-hati ya di jalan. Nah, kita pulang. Tuh, aman tuh di jalan sampai rumah. Nah, sampai depan rumah, udah parkirin motor apa. Kan di rumah kan cuma istri doang. Ya. Tinggal cuma istri doang di rumah. Saya WA, saya udah di rumah, udah depan rumah, bukain pintu dong. Udah, oh iya. Pas dibukain pintu, istri saya ngomong, Wan, itu yang depan pagar siapa? Kakek-kakek pakai baju putih, pakai caping, topi caping. Orang sini kali mau minta tolong. Ya. Singkat cerita nih, istri saya dari keturunannya, dia kan dari keturunannya itu ada yang jaga. Ya. Nah, ada penjaganya. Ada penjaganya. Jadi si kakek ini tertarik sama saya, cuma nggak bisa masuk Karena ada yang menjaga dari karena istri ada yang menjaga dari istri saya. Jadi si yang penjaganya ini ngomong sama istri saya bahwa yang ada di depan pagar itu yang ngikutin saya. Mau ngikutin saya, cuma nggak bisa masuk karena nggak diizinin sama yang jaga. Nah, sampai sekarang pun sosok itu ngikutin saya terus. Ya. Sampai sekarang. Cuma nggak bisa ketika saya lagi sama istri saya atau saya lagi sendiri, dia nggak bisa dekat. Ya. Tasya, sosoknya lagi berdiri di antara saya dengan Ridwan nggak sih? Enggak, di sini. Di situ? Di sini. Oke, baik. Jadi dia berada di situ. Nah, tapi memang sebenarnya nggak jauh kalau yang aku lihat ya Ridwan. Dia tuh nggak sejauh itu. Jadi dia paling tidak mungkin mendekat 1 meter di depan Ridwan. oke, nggak mungkin berada di sekitar sini, segala gitu. Tapi mungkin boleh di screening terlebih dahulu. Boleh. Tasya, silakan, Ridwan. Boleh pinjam Kelihatan? tangannya. Oke. Sebenarnya ada itu dia ya, sebenarnya ada satu sama ada yang menjaga gitu. Kalau dari sisi istrinya itu ada yang menjaga Yang dari tadi garis belajar tuh keturunan. kamu ya? Iya. Begitupun juga sama seperti Yayan gitu kan. Kalau itu bukannya setiap orang Pasti ya? ada Pasti memang. ada ya. Memang ada yang Pasti menjaga, ada. tapi apakah dia spesial untuk menjaga satu orang atau dia berpindah-pindah kan sebenarnya kan. Makanya tadi juga. Oke. Ridwan ini dia bukan aura ya, pagernya tuh cukup kuat. Dari dirinya atau Dari dirinya sendiri pagernya cukup kuat. Terus mungkin itu yang membuat dia jadinya tertariknya itu niatnya untuk diambil ilmunya sebenarnya. Oke. Karena menurut si kakek ini ilmu kamu berguna buat dia bisa bikin dia semakin kuat. Cuman karena dari istrinya punya penjaga yang cukup kuat juga, kamu aman. Jadi sebenarnya selama ini yang bantuin jagain tuh juga salah satu dari istri juga. Oke. Gitu. Tapi dia sendiri pun pagernya kuat.
sang kakek itu negatif atau positif sebenarnya? Negatif.